Silakan hari ini siapa yang akan maju? Diingatkan waktunya juga ya. Siapa hari ini? Yang pertama? Saya Pak. Saya Pak Iris Ya. Triana Pak. Ya, silakan. Ya. Mungkin yang lain dimatikan supaya nggak scoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah kita semua ya, alhamdulillah kita semua sehat ya. Hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa belajar kembali seperti biasanya. Hari ini anak-anak udah sarapan belum di rumah tadi pagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah sarapan. Ya, alhamdulillah. Tapi tadi waktu mau pergi ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Pakai apa? Pakai apa nak sarapannya? Pakai ini sayur ikan. Iya, ibunya yang masak ya? Iya. Enak ya kalau ibunya yang masak ya. Kemudian Pak Tona, Iya, sarapan Bu. belum sebelum ke sekolah? Mama dek, Bu. Sudah, Bu. Mama dek. Ya, pakai apa nak? Pakai apa nak? Ikan. Gak pakai nasi, Bu, cuman pakai air teh sama roti. Iya, nggak apa-apa. Yang penting usahakan sebelum pergi ke sekolah kita sarapan dulu ya anak-anak supaya kita semangat dalam belajarnya. Hari ini teman kita ada yang tidak masuk, ada yang masuk, ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk? Mukhtar belum nyampe, Bu. Oh iya Mukhtar, nanti kita tungguin ya. Mudah-mudahan cepat masuk ke dalam kelas ya. Baiklah. Untuk sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran kita ya anak-anak, supaya anak-anak lebih bersemangat juga. Silakan coba Wasili silakan memimpin doanya ya. Ya, terima kasih Bu Guru. Ya, marilah kita sama-sama berdoa semoga pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT di dalam belajar sampai akhir. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Wasili. Kemudian anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib dulu, lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ya. Bentar ya. Suara, dengar. Iya, bentar ya. Mana Tuhan Maha
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah Indonesia Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menginformasikan tentang tujuan pembelajarannya. Pertama adalah anak-anak dapat mengidentifikasikan tentang apa? Anak-anak dapat mengidentifikasikan tentang satuan waktu ya. Kemudian tentang proses perubahan wujud. Kemudian anak-anak dapat menyusun kembali kalimat-kalimat tersebut dari teks yang akan dibaca ya. Kemudian anak-anak dapat memberikan contoh konversi waktu, dapat membuat soal-soal ceritanya, dapat mengerjakan latihannya. Kemudian anak-anak juga dapat untuk mengenal atau mempraktekkan teknik melipat kaos dengan cepat ya. Baiklah. Anak-anak, Ibu membawa sesuatu ya dari rumah. Ibu membawa sesuatu dari rumah yang biasanya digunakan untuk pada masakan-masakan. Kalian bisa tebak apa yang Ibu bawa? Warnanya putih, kemudian bentuknya agak kasar. Kira-kira anak-anak bisa menebak nggak apa yang Ibu bawa? Iya. Garam. Nah, ini garam. Ibu bawa garam ya. Kelihatan nggak garamnya? Garamnya kelihatan nggak? Nah, garamnya ini. Enggak, Ibu. Ya. Nah, sekarang jadi garam ini sangat bertanya. Biasanya garam ini dari mana? Ini garam ini dari mana? Nah, coba Ibu tanya Ria Juliani. Kalau dapat garam ini biasanya dari mana? Gimana, Bu? Iya. Biasanya dapat garam ini dari mana? Dari laut, Bu. Laut. Kemudian, Dari warung. Dari warung kita. Dari warung kita akan melakukan kita proses pembuatan garam. Nah, garam ini biasanya dicampur ke dalam makanan. Saya Ibu tanya, kalau makanan atau sayuran ataupun sambal ya, kalau tidak dikasih garam, rasanya akan seperti apa? Nggak enak, Bu. Nggak enak, Bu. Enggak enak. hambar. Nggak enak ya? Hambar ya. Iya, Coba Bu. Ibu tanya. Iya, coba Ibu tanya Kalau ibu Suhaina saya ya. di rumah pakai garam, Bu. Iya, pinter. Jadi garam itu memang harus dipakai ya untuk mencegah juga supaya kita tidak mempunyai penyakit. Penyakit apa yang di dalam leher itu? Yang di leher itu harus pakai apa? Penyakit? Gondok, Ibu. Gondok, Bu. Gondok. Iya, penyakit gondok. Jadi usahakan untuk memakai garam yang beriodium. Nah, coba Wasili, Ibu tanya, apa rasa garam ini, Nak?
Asin, Bu. Asin ya, Peter. Iya. Jadi rasa garam ini asin, kemudian bentuknya seperti apa ini garam ini? Butiran kayaknya. Butiran. Iya benar. Butiran Ada yang kasar ya. halus, ada yang kasar. Iya benar. Jadi garam coba Mukhtar yang termasuk ya dia. Nah, tanya garamnya ada 2. Garam apa nak? Gimana, Bu? Saya kurang jelas. Ada 2. Apa aja garamnya? Garam. Putus-putus ya. Garam kasar ya. Ya, garam kasar dan garam halus. Pinter. Kasih tepuk tangannya buat Mukhtar ya, Nana. Pinter. Mukhtar menjawabnya. Jadi garam kasar dan garam halus ya. Nah, sekarang kita lihat tentang proses pembuatan garamnya ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Mana gangguan sinyal ya? Ya, sebentar ya, Nak ya. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Dengeran, Pak. Kedengaran, Pak? Dengar, Pak. Ya, lanjut. Dengar, Pak. Halo, Bu Yuli. Iya, bentar ya. Ini lagi loading, Pak. Nah, di sini kelihatan nggak, Nak? Di sini ada. Oh, belum kelihatan ya? Belum. Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Ini udah masuk, Bu. Sudah, Bu. Sudah masuk, baiklah. Tadi sini kan bicara tentang ya, baiklah. Ya, anak kita kan bicara tentang tema 3 tentang benda di sekitarku, tema 4 keajaiban perubahan wujud benda ya. Di sini tujuan pembelajarannya ya. Untuk tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasikan informasi yang terkait dengan wujud benda, menyusun kembali wacana tentang proses membuat darah, membuat colok konversi dan menjelaskan teknik lipat ya. Kemudian anak akan mengamati gambar di samping. Nah ini coba Pak Tona dibaca dulu Tani Garam, baca yang kuat, baca yang nyaring. Coba dibaca Ya, dulu. Ibu. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Ibu. Ya, coba dibaca. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura,
Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak lebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini, udah Ibu, nggak kelihatan lagi. Oh iya, nggak kelihatan lagi. Coba dilanjutkan Suhaina, dibaca. Baca yang kuat ya. Ayo Suhaina dibaca. Ya, kalau enggak Mukhtar, coba dibaca Mukhtar. Baik, Bu. Baca yang nyaring ya. Iya, Bu. Menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Ya, Sudah, Bu. terima kasih Mukhtar, bacanya ya, bagus, bacanya udah lancar ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar ini gambar tentang apa ini, Nak? Tentang apa dilihatnya? Tambak, Bu. Ayo, ini gambarnya tentang apa? Coba. Buat garam, Ibu. Garam, Bu. Iya. Garam, Bu. Garam. Pertama garamnya diisi pakai air lautnya ya. Laut. Iya, Bu. Nah, kemudian ini terlihat putih-putih ini apa, Nak? Putih-putih ini di dalamnya. Garam. Garam, Bu. Garam, Bu. Ya. Jadi kalau sudah diisi dengan air laut, maka nanti ada panas matahari yang terik, maka air laut itu lama-lama akan menguap sedikit. Nah, nanti akan timbul kristal-kristalnya ini mengendap di bawahnya. Kalau dia misalnya sudah mau habis, isi lagi air lautnya itu ya. Isi lagi sampai penuh lagi. Nah, kemudian ini lagi apa ini? Petaninya lagi ngapain ini? Nah, coba lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Petaninya lagi apa? Petaninya lagi ngapain? Ini coba Panen, Bu. Lagi Iya. panen. Nah, jadi garam-garamnya ini tadi kalau sudah 210 hari, itu garam-garamnya udah mulai banyak. Makanya harus cepat dipanen, cepat diambil supaya nanti garamnya kualitasnya bagus. Jangan sampai menunggu musim hujan. Kalau musim hujan nanti garamnya kurang bagus ya. Nah, ini kemudian anak-anak lihat gambar di sini. Coba dilihat, gambar ini lagi ngapain? Apa coba kalian tebak? Gambarnya lagi ngapain ini? Petaninya lagi apa? Ngangkut garam, Bu. Garam, Bu. Oh iya. Petaninya mengangkut garam. Ya, pinter. Jadi biasanya kalau sudah panen, garam-garamnya ini akan dibawa ke mana, Nak? Dibawa ke mana? Ke pabrik, Bu. Ke pabrik. Iya, pinter. Dibawa ke pabrik biar supaya ditambah iodium ya. Nanti kalau sudah ditambah zat iodium bisa dipasarkan ke warung-warung, ke pasar-pasar tradisional ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video ini ya, coba dilihat. Coba kita perhatikan sama-sama ya, videonya tentang proses pembuatan garam.
Ibu Yulis, mohon maaf waktunya, Bu. Nah, jadi anak-anak tadi sudah mengetahui tentang proses pembuatan garam ya. Ibu tanya sekali lagi, coba jelaskan tentang tahapan pembuatan garam. Coba Ibu tanya Novitasari. Ya, Bu. Novitasari. Ya, coba Saya, tadi Bu. tahapan pembuatan garam. Tahapan pembuatan garam tadi apa? Nah, pertama apa? Petani membuat apa? Tani mengisi Membuat? tambak dengan air laut. Iya, pinter. Terus kemudian? Kemudian di tengah terik matahari. Kemudian setelah itu ada timbul butir-butiran kristal, Bu. Iya, pinter. Nanti kalau sudah dapat 210 hari, terus. pinter ya. Bagus ya. Berarti benar ya. Nah, sekarang kita bicara tentang konversi waktu. Nah, anak-anak di sini, anak-anak lihat gambar jam di sini, Nak. Lihat gambar jam. Nah, 1 jamnya berapa menit, Nak? 1 jam itu berapa menit? 60, Bu. 60. menit. 60 menit ya. Ini sekarang pukul berapa ini? Kalau dilihat di dalam gambar ini. Pukul berapa? Jam 10 lewat 10 lewat 10 menit. Ya, 10 lewat 10 menit ya. Jadi dari sini 5 menit ya, 10 menit ya. Coba. Sekarang jika petani garam membutuhkan waktu 2 jam, maka berapa satuan dalam menit? Coba Ibu tanya Sustia. Berapa waktunya dalam konversi menit? Petani garam Berapa jam tadi, Bu? 2 jam. Nah, 1 jamnya 60 menit, Bu. Kalau 2 jam dikali 2 jadi 120 menit, Bu. Pinter, kasih tepuk tangannya buat Sulistia. Pinter ya, pinter sekali menjawabnya ya. Anak-anak harus seperti itu ya caranya. Kemudian di sini Sulis rajin belajar, Bu. rajin belajar. Anak-anak harus meniru Sulistia ya supaya rajin belajar juga biar dapat. Iya, Bu. Nah, sekarang ini ada teknik melipat pakaian. Biasanya sering membantu ibunya di rumah enggak? Kalau pakaiannya numpuk-numpuk, ibunya di rumah. Sering, Ibu. Jadi gimana cara melipatnya? Pertama, ya ini ada teknik melipat pakaian. Coba diperhatikan sebentar ya. Jangan diajak.
Nah, tadi anak-anak sudah memperhatikan tentang cara melipat pakaian ya. Sekarang Ibu buat ke dalam kelompok, ini ada 12 orang, berarti ada 3 kelompok ya, satu kelompoknya 4 orang untuk mengerjakan LKPD ya Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Bentar Nak ya, loading. Sudah kelihatan belum Nak? Belum, Ibu. Belum ya? Belum, Bu. Sudah kelihatan belum? Masih Belum. hitam, Ibu. Bentar ya. Udah kelihatan belum Nak? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum ya. Dilanjut aja Bu Yuli, langkah berikutnya. Segitu aja 70 loh. Ngeprint. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Halo Bu Mana ya? Belum, Ibu. Yuli, Bu Iya? Yuli saja, lanjut aja. Ya baiklah. Belum Ya, kelihatan ya? dilanjut aja Bu, langkah berikutnya. Tutup aja ya. Ya baiklah anak-anak. Ini LKPD-nya. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Bacain aja, Bu. Ya baiklah Ibu bacain aja ya. Ini di sini LKPD-nya coba Ibu tanya tentang pembuatan garam dulu. Dari pembuatan garam dulu coba Ibu tanya ya. Coba Pani Clara, tadi tahapan pembuatan garam itu seperti apa Nak? Coba dijelaskan sebentar.
Pani Clara? Suaranya Mbak Fani, suaranya. Ya, coba Pani Clara. Atau ini. Coba Wasili. Ya, Pani Clara. Coba Pani Clara. Tahapan pembuatan garam itu tadi seperti apa, Nak? Yang pertama, petani tadi membuat petak ya. Benar, membuat petak. Kemudian yang kedua, air lautnya diisi ke dalam petak-petak tersebut ya. Ya. Terus apa lagi? Coba bisa dibantu Wasili. Coba dibantu Pani Claranya. Tadi tahapan pembuatan garam tadi seperti apa? Betul, sudah tadi buat petaknya dulu, tambaknya, kemudian air laut dimasukkan. Ya, setelah penuh ditutup lagi supaya tidak balik lagi ke laut. Ya, tunggu beberapa hari dengan teriknya matahari. Jadi penguapan, kemudian lama-kelamaan. Ya, pintar. Ya, pintar. Terima kasih Wasili. Kemudian tentang waktu ya, konversi waktu. Coba Sulistia, Ibu tanya, kalau misalnya petani tadi membawa garamnya ke pabrik selama 2 jam, dalam hitungan menit itu berapa, Sulistia? Jadi berapa menit ya? Iya Ibu. Dalam hitungan menit berapa itu? Kalau misalnya dia membawa garam ke pabrik selama 2 jam. 120 menit, Bu. Iya, pintar, 120 menit. Kemudian tadi ada teknik melipat ya. Teknik melipat. Kalian sudah lihat pertama dilipat dulu ya, kemudian dibagi 2 ya. Nah, jadi ini nanti LKPD-nya kalian kerjakan di rumah ya, anak-anak ya. Kalau belum selesai kalian kerjakan di rumah, besok bisa dikumpulkan ya. Jadi anak-anak, kesimpulan hari ini apa pembelajarannya yang tadi kita sudah belajar, Nak? Kesimpulannya apa tadi, Nak? Buat proses pembuatan buat garam, Ibu. Proses pembuatan garam. Iya, pintar. Terus pintar Patona. Terus apa lagi, Nak? Melipat baju, Bu. Melipat baju. Kemudian satu lagi apa tadi? Ada jam-jam itu tadi apa? Konversi waktu, Bu. Konversi waktu, pintar Patona ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang proses pembuatan garam, di mana garam-garam itu mempunyai tahapannya ya, dari air laut tadi, bagaimana caranya ia mengkristal, kemudian dibutuhkan waktu, kemudian setelah jadi dia akan dikirim ke pabrik ya. Kemudian konversi waktu kita tadi telah menghitung dari jam ke menit. Kemudian cara melipat pakaian. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ya, baiklah kalau sudah jelas. Untuk kalian besok, anak-anak kita akan membuat praktek kulari ya. Jadi anak-anak, ya. Dokter mau nanya, Bu. Ya, silakan. Dokter, ngomong, Dokter. Oh, iya Bu. Begini Bu, saya tidak ngerti yodium itu seperti apa Ibu, bentuknya seperti apa yodium. Terima kasih Bu. Mukhtar ya? Iya Bu. Ya? Iya Bu. Tadi nanyanya apa, Nak? Nanyanya apa tadi? Maksudnya Ibu, saya mau menanyakan yodium itu seperti apa Ibu? Saya tidak ngerti. Bentuknya, Bu. Tentang apa tadi? Ya kurang dengeran. Yodium, Bu. Yodium. Yodium, ya. Yodium itu berguna untuk yodium itu adalah zat yang untuk untuk supaya garam-garam beriodium untuk mencegah penyakit ya, penyakit terutama pada penyakit gondok di dalam leher ya. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi garam yodium itu kita mencegah penyakit
Pondok ya, seperti itu. Jadi usahakan untuk kita menggunakan garam itu dengan yang beriodium tadi ya. Biasanya di dalam, kalau kita beli di warung-warung atau di pasar-pasar itu ada tulisannya yang beriodium. Jadi pilihlah garam yang beriodium tadi supaya kita mencegah penyakit, kemudian menjaga kesehatan kita ya, Mukhtar ya. Baiklah anak-anak, karena hari sudah mau jam istirahatnya sudah habis ya, jamnya. Mari sebaiknya kita tutup ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mukhtar, terima kasih. Baiklah, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yulis ya? Yulis ya? Iya, iya Pak. Terima kasih. Mohon koreksinya dan masanya Pak. Iya. Suaranya? Iya Pak. Oke, Bu Yulis, suaranya kedengaran, mungkin teman-teman yang lain kedengaran suara saya ya? Kedengaran Pak. Dengar Pak. Dengeran. Dengar Pak. Kedengaran Pak. Oke deh, nah kemudian tidak bermasalah seperti yang kemarin teaching dengan keterbatasan sinyal yang luar biasa, putus nyambung sudah dipersiapkan, tapi ternyata tidak bisa maksimal dengan baik. Tapi intinya sudah bisa kita ambil beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan ke depannya. Sebelumnya tentunya kita harus memahami bahwa kita menyampaikan sesuatu materi itu untuk diterima atau dipahami oleh anak didik kita. Oleh karena itu, kontrol diri kita selaku yang melakukan pembelajaran juga harus terkontrol agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan dalam proses tersebut dapat tercapai dengan baik. Kita kan mungkin memahami bahwa di kelas itu tidak semua sifat anak atau kegiatan-kegiatan yang ada atau istilahnya kemampuan belajar anak itu kan sama. Ada yang mungkin hanya bisa mendengar saja, atau mungkin dia melihat, atau dia banyak gerak. Oleh karena itu kan kita harus membuatkan anak-anak itu dulu supaya kita bisa memahami secara umum. Ini nanti apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya anak itu tipenya tipe visual, enak itu cuma dia melihat, nonton dan sebagainya. Tapi tidak kita pertahankan yang tipenya seperti kinestetik dan sebagainya. Karena itu yang mengajar di kelas kita memadukan tiga tadi supaya bisa menetralkan kondisi yang ada. Jadi anak yang biasa melihat dia bisa konsentrasi dengan kondisi yang ada seperti yang mendengar, kemudian dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan hari ini Bu Yulis ada beberapa yang sebagai gambaran dari jauh bahwa ada bicara. Pak, nggak jelas suaranya Pak. Nggak jelas ya? Mungkin gimana nih kira-kira? Jelas seperti itu. Jelas ya? Oh, iya. Ya. Baik, saya ulangi lagi untuk beberapa koreksi untuk Bu Yulis yang jauh ini adalah bicaranya Bu Yulis terlalu cepat gitu loh. Jadi tidak
terkondisikan dengan kondisi yang ada. Memang kalau kita menggunakan daring, barangkali ada beberapa hal-hal yang terputus. Tapi kalau kita misalnya langsung ada tatap muka, ada sedikit satu bentuk batasan waktu, nah itu bisa mendengarkan dengan baik. Karena kita memahami bahwa mungkin ada yang tidak bisa mendengar dengan cepat dan sebagainya. Yang kedua, pada saat Ibu melakukan presentasi, itu kan ada jeda-jeda dalam mungkin menyiapkan itu, tapi usahakan supaya ada kontrol itu bisa berbicara gitu loh, berbicara atau ambil apa yang harus kita lakukan, mungkin ada beberapa pertanyaan atau ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi waktu pada saat tidak ada jeda. Kemudian Tidak jelas Pak suaranya. nggak jelas lagi Pak. Nah, gitu Pak baru jelas. Sekarang udah jelas Pak. Ya, jelas. Jelas, Ya. Pak. Putus-putus ya Pak ya. Betul Ya. Pak. Kendala sini. Ini saya udah agak lambat. Ini saya memang dari semalam juga bingung nih gimana nih. Mau pakai ini sudah, mau pakai ini juga sudah, tapi tetap kondisi barangkali ya. Oke, saya lanjut lagi. Mungkin masih ada yang sinyalnya agak kurang ya, tapi mudah-mudahan bisa tertangkap dengan baik. Saya ulang lagi, Bu Yulis. Bentar ada Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, ini lagi. Udah jalan Pak. Ya, ya. Baik. Materi yang Ibu sampaikan itu ada materi apa saja Bu tadi? Seperti IPA dan apa Bu? IPA, IPA, kemudian matematika sama SBDP, Pak. Oh, iya. IPA Jadi itu kalau masuk ke bahasa menurut Indonesia. saya Bu, untuk pelaksanaan peer teaching ini, Ibu jangan terlalu banyak mengambil materi. Ambil aja ya kaitannya, kan yang dinilai itu adalah proses bagaimana cara melakukan pembelajaran RPP yang inovatif. Jadi ada urutan-urutan yang terurai dengan baik. Jadi kalau memaksakan tadi terlalu banyak, jadi Ibu sepertinya terburu-buru menyampaikan materi. Kalau yang biasa dilakukan, walaupun RPP-nya itu agak jadi silakan dalam proses teaching ini lengkapkan atau supaya bisa tidak terlalu buru-buru untuk belajarnya. Itu Bu yang perlu kita. Jadi ini seperti dikejar-kejar oleh kita. Waktu selalu mengejar kita. Tapi memang gimana ya? Intinya seperti itu. Supaya apa yang disampaikan jelas. Pada saat Ibu ada yang betul-betul terangkum dalam jadi tidak mengajar pada saat biasa. Mereka seperti biasa kan waktu dari jam 7.30 atau dari jam berapa kan sampai dengan jam pagi lama. Kalau ini kan hanya 50 menit itu dibatasi waktu. Kemudian ada beberapa lagi yang harus kita adalah bagaimana caranya pendidikan. Suaranya hilang-hilang, Pak. Ya? Suara ya? Iya, Pak. Iya, Ini Pak. udah jelas lagi. Sudah. Oke, pemanfaatan waktu yang memungkinkan kita harus pas. Seperti tadi ada waktu yang terbuang karena beberapa proses di presentasi pemutaran PP PowerPoint
agar kira-kira yang sudah bisa diinikan kita bisa kondisikan, karena PowerPoint-nya kan tadi terlalu banyak waktu dibatasi. Kalau kita mengajar secara formal barangkali bisa. Mungkin sementara itu dulu, takutnya nanti sinyalnya hilang lagi atau ada beberapa catatan tambahan nanti kita akan kembali di kegiatan setelah kegiatan presenting untuk Bu Yulis yang berikutnya. Mungkin ada yang Bapak Ibu lain yang bisa menanggapi atau menambahkan beberapa hal. Kalau yang baik nggak usah kita lakukan, tapi yang kurang-kurang saja Bapak Ibu ya. Silakan diatur Bapak Ibu, bisa tunjuk tangan untuk ininya mau menyampaikan. Terima kasih Pak Zulkarnain. Ya. Untuk perbaikan Bu Yulis. Iya Pak. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ini ya Bu, Pak. Sebentar. Oh Pak Wasili, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ini sebagai masukan untuk kita semua. Ya terus terang di dalam mengajar ini betul katanya Pak Zul tadi ya, kita harus kontrol emosi di dalam penyampaian sehingga apa yang kita sampaikan itu mengena. Ya, betul sudah katanya Pak Zul tadi itu terlalu cepat ya. Nah, pembukaan sudah bagus. Nah, kemudian untuk metodenya bisa kita tahu Bu Yulis metode yang digunakan? Metodenya cooperative learning, Pak. Anaknya dibentuk dalam kelompok, kemudian menjawab, memecahkan masalah di dalam kelompok itu tadi, Pak. Itu terlihatnya pada konversi waktu. Tapi karena LKPD-nya tadi susah dibuka, maka tidak, Pak. Metodenya Penugasan. Penugasannya pakai LKPD, Pak. Apa namanya? Praktek itu enggak? Oke. Kalau enggak gini Bu, ini kan dalam proses kelas rendah Bu ya? Kelas rendah. Kelas 3 tadi ya? Kelas 3 Pak. Iya kelas 3. Nah kalau ini di videonya kalau bisa buat sendiri videonya tadi Bu ya? Video pembuatan garam. Iya proses Pak. Pembuatan garam. Benar. Iya Pak. Iya. Kan tadi kita sama-sama lihat dan ada suara. Kalau kita buat sendiri, ya minimal kita lah yang Nah ini anak-anak kita jelaskan. Ini hamparan ini berupa bedengan atau apa tambak ini yang dibuat oleh petani. Nah ini kita tunjukkan dia laut. Oh ini laut, ini pintu masuk air, ini dan seterusnya. Tadi akhirnya anak-anak itu tidak mendengarkan suara, kami juga tidak tahu bagaimana prosesnya, cuma gambar toh. Nah, biasanya kan kalau kita pakai HP bisa kita jelaskan melalui komunikatif itu. Nah tadi kalau lebih spesifik lagi kalau kita mau, saya juga senang sekali kalau pelajaran IPA itu tantangan apapun. Jadi kita itu membuat suatu rencana pembelajaran dengan menggunakan metode yang lebih mengena. Kalau masalah proses pembuatan garam bisa kita buatkan yaitu suatu kegiatan praktikum. Kalau yang sederhana pakai misalnya bejana dari aluminium yang kecil-kecil, tapi buat larutan garam, kemudian pakai tungku sederhana saja dan pengapiannya pakai lilin saja. Itu lebih cepat anak itu mengerti ya. Jadi kita itu bisa buat seperti yang modelnya beginilah gitu. Kita buatkan dia gambar suatu percobaan. Mungkin anak itu lebih cepat. Ini air laut, kita misalkan saja air laut gitu. Air laut kita buatkan dia dari larutan garam itu saja. Nah, kemudian kita tuangkan di bejana yang tipis-tipis saja, yang bagaimana caranya supaya cepat terjadi pembentukan garam itu sendiri. Anak-anak itu akan oh iya begini. Jadi kalau kita dalam skopnya luas,
Nah, bisa nanti di luar jam mengajar, misalnya kita kunjungan wisata, belajar di lingkungan itu. Nah, untuk di kelas rendah cepat sudah dia ini nangkep ini. Oh, begini caranya buat garam gitu. Ini kita misalkan ini api ini suatu bantuan untuk proses pembuatan garam itu. Ya, misalkan panas matahari, kita ganti dengan lilin misalnya. Nah, nanti katanya ceritanya itu akan air menguap. Suruh aja anak di atas di sini tuh tutup pakai piring atau apa. Nanti tahu dia, oh ini uap air. Nanti anak itu bisa membedakan yang setelah dia mengering, oh ini air ini kok enggak asin. Terus ini yang tinggal itu asin. Oh ini yang garam. Nah gitu. Terus yang kedua juga nih Bu, untuk dulu. Nah ini tidak menutup kemungkinan kalau kita, apalagi Ibu, misalnya Bu Sulis dia di perkotaan atau Bu Ningrum ya di kelas itu, kalau kita di perkotaan tuh hati-hati sekali kita itu untuk memaparkan suatu materi. Ada anak yang kepekaannya tinggi. Pernah saya alami waktu penjelasan masalah ini sudah tentang proses pembuatan garam. Anak itu nyeletuk dia. Mengapa garam itu rasanya asin? Kita selaku guru blinger. Nah, kita antisipasi itu Bu. Nanti direfleksi bisa kita buatkan dia. Misalnya Pak, tadi kan Bu Yulis nanya sama saya. Ya Pak. Coba Wasili, garam itu bagaimana rasanya asin? Cukup. Sampai sana aja, tidak ada pertanyaan balik. Yuk, mengapa dia asin? Kadang anak-anak itu bertanya, kenapa dia asin? Nah, mungkin nanti bisa kita direfleksi. Coba anak-anak tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang proses pembuatan garam. Rasanya garam itu begini. Coba cari tahu, sekarang kan sudah banyak teknologi yang canggih. Cari tahu, kamu nanti di rumah minta bantuan sama kakaknya. Cari tahu bagaimana, mengapa dia itu rasanya asin. Hanya dia cari, oh iya. Saya pernah ngalami itu Bu, ya begitu aja Pak. Mungkin yang bisa saya bantu untuk kebaikan kita semua, tambahan sharing mungkin bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain juga. Begitu aja Pak Zul. Terima kasih Pak Wasili. Terima kasih Pak Wasili. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang lain. Bu Yuli, Pak. Silakan. Saya Pak, dikit Pak. Minimal, oh ya oke. Ya minimal Bu, dalam satu meeting adalah menanggapi bergantian, karena salah satu penilaian dari Bapak adalah ikut aktif dalam serangkaian satu meeting. Ini sudah Pak Wali. Sekarang Bu Ria, silakan Bu Ria. Iya, yang mau saya tanya sama sama Bu Yulis, daerahnya ada pantai nggak di sana? Dekat wilayah Ibu. Tapi kalau memang nggak ada, ya kita nggak bisa ikut praktikum ya, karena keadaan nggak semua wilayah kan dekat pantai. Takutnya anak kita sekarang pergi-pergi cari ke sana, pulangnya main, nggak datang, itu juga kan kita harus antisipasi ya sekarang ini. Iya Ibu. Untuk ngajarin. Tapi kalau tadi menurut Pak Wasili bagus juga, kenapa sih garam itu asin? Saya juga belum tahu ya kenapa garam itu asin. Yuk monggo Bu Yulis, Pak Zulkarnain, terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Ada yang tahu barangkali Bapak Ibu kenapa garam itu asin? Ditanya kembali Pak, gula itu kenapa manis? Karena banyak mengandung mineral ya Bu ya. Mineral. Iya. Prosesnya ya alam. Oke, Pak. Panjang Bu ceritanya kalau menceritakan tentang bagaimana rasanya garam itu asin itu. Ini yang paling jelas itu kan air yang di dalam tanah itu kan mengandung garam mineral. Itu intinya. Kemudian tingkat kadar garam semakin tinggi itu kalau dia dekat dengan garis khatulistiwa. Semakin dekat dia dengan garis khatulistiwa, kadar garamnya semakin tinggi. Semakin jauh dari garis khatulistiwa suatu daerah atau lautan itu, rasa air laut itu garam asinnya itu kurang. Begitu.
ya dapat informasi dari Google. Terima kasih Bu. Makasih Ibu Ria dan Pak Wahyu sudah menanggapi Bu Yulis. Gimana Bu Sama-sama, Yulis? Pak. Nah, untuk sementara kita lanjut dulu ya. Mari Pak Ketua, giliran Ya, siapa Pak terima Ketua? kasih Pak. Ya. Silakan Pak Angkar. Ibu Fani Clara.